Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arrojirpan, NPM 1957008. Saya akan menjelaskan tentang kesetaraan CFG dan PDAT. Tata bahasa ini diciptakan secara bebas konteks atau disebut CFG, Context of Free Grammar. Hasilnya, dengan pendekatan formal ini, compiler suatu bahasa pemrograman dapat dibuat lebih mudah dan menghindari ambiguitas ketika parsing bahasa tersebut. Contoh desain CFG untuk parsel, misal B ke BB (BE) untuk mengenali bahasa dengan hanya tanda kurung titik sebagai terminalnya. Pada parsing adalah proses pembacaan untai dalam bahasa sesuai CFG tertentu. Proses ini harus mematuhi aturan produksi dan CFG tersebut. Secara formal, CFG didefinisikan CFG G PTPS, di mana P adalah daftar variabel produksi T dan T adalah daftar simbol atau terminal yang dipakai dalam CFV. Adalah aturan produksi CFG. S adalah variabel start aturan produksi CFG dapat dinormalkan dengan pola tersendiri supaya tidak ambigu dan lebih sederhana. Meskipun normalisasi CFG kadang membuat aturan produksi menjadi lebih banyak dari sebelumnya, teknik normalisasi yang digunakan dalam makalah ini adalah CNF, Chomsky Normal Form. Contoh desain CNF dari bahasa CFG, misalnya CFG sebagai berikut. S dia ke A, yang ke B 1, A B B A B A, B B A A A B. CFG 1 tersebut ekuivalen dengan CFG di bawah ini, yang dimana simbol terminal memiliki variabel produksi tersendiri. SDA EB ini yang kedua, A B D D ED A E A A D E D A E B. CNF yang menghasilkan dari CF2 di atas ialah SDA EB A B F ED B E H D E F D D H A A DAEB. Setelah terbentuk CFG yang telah dinormalkan secara CNF, dalam implementasi parsing terdapat algoritma yang berguna untuk menentukan apakah suatu nilai untai valid atau dapat menciptakan aturan-aturan CFG yang ada. Salah satu algoritma yang dapat dipakai adalah algoritma Chok-Hyong-Kasami. Algoritma ini menyelesaikan masalah analisa kembali sebuah subuntai yang sama, karena seharusnya analisa subuntai independen terhadap parsing subuntai yang parsing setelahnya dengan pemrograman dinamis. Implementasi yang diinginkan dapat dicapai ketika parsing algoritma CYK termasuk dalam bidang pemrograman dinamis, karena algoritma ini membentuk tabel status 2 dimensi ketika parsing, di mana penentuan parsing selanjutnya diturunkan dan dihasilkan oleh parsing sebelumnya, sehingga aksi untai. Selain untuk mengetahui validitas untai dalam suatu CFG, algoritma CYK yang dimodifikasi dapat dipergunakan pula untuk membangun pohon parsing yang terbentuk dari sebuah bahasa natural. Ini adalah pohon parsing yang terbentuk dari bahasa natural. Contoh, diketahui grammar G1 ke H1 dan seterusnya dengan I simbol awal sebagai berikut. Cara kedua, analisa sinteks untuk kalimat X23B. Cara derivasi IH, IAH, AAH, HAAA, XAAA, X2AH, X23A, X23B. Cara parsing sebuah kalimat dapat saja mempunyai lebih dari satu pohon. Sekian dari saya, Muhammad Arrojirpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.